Baik Bapak Ibu, masuklah kita ke pembahasan TO UKPPG Fisika bagian yang ketiga, di mana bagian ketiga ini akan dibahas dari soal nomor 26 sampai 35. Di soal nomor 26 ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baca. Ini pada pertemuan pertama pembelajaran fisika materi besaran dan satuan dan pengukuran. Pak Tono melaksanakan tes diagnostik untuk memetakan cara belajar dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik. Hasil tes tersebut kemudian diolah dan diperoleh 3 kelompok siswa. Nah, ia menyebutkan kelompok A, B, dan C. Pada pertemuan kedua, Pak Tono membagikan beberapa alat percobaan. Semua kelompok diberikan tugas yang sama, yaitu mengelompokkan alat tersebut sesuai dengan fungsinya dalam mengukur besaran sesuai dengan satuannya masing-masing. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan apa yang dilakukan Pak Tono? Nah, oke, baik Bapak Ibu, pilihannya adalah tentunya Pak Tono di sini melakukan analisis kebutuhan belajar yang baik melalui tes diagnostik dan membagi siswa ke dalam kelompok. Jadi kita harus setuju karena cara Pak Tono melakukan tes dan pembagian kelompok namun tidak setuju saat pertemuan kedua. Nah, mestinya pada pertemuan kedua siswa itu diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya sesuai cara belajar mereka. Nah, jadi saat pertemuan kedua memberikan tugas yang sama kepada semua kelompok ini dapat membatasi cara belajar siswa. Sebaiknya siswa diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Nah, sementara yang pilihan A ini meskipun ada elemen diferensiasi, memberikan tugas yang sama itu tidak sepenuhnya mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kalau sepenuhnya setuju juga tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian yang sepenuhnya setuju apa yang dilakukan Pak Tono sudah memfasilitasi siswa belajar sesuai minat dan cara belajarnya masing-masing. Untuk pilihan B ini juga tidak sepenuhnya benar karena semua kelompok diberikan tugas yang sama. Nah, artinya mengabaikan minat dan cara belajar individu. Kemudian yang C, pilihan ini terlalu ekstrim Bapak Ibu, sepenuhnya tidak setuju. Artinya Pak Tono sudah melakukan langkah awal yang baik sebenarnya. Nah, kemudian yang E ini tidak tepat karena analisis awal sudah dilakukan dan bukan masalah pembagian kelompok. Jadi setuju pada Pak Tono melakukan kegiatan kedua namun tidak setuju pada pertemuan pertama. Ini seharusnya mereka langsung dibagi kelompok, ini tidak tepat juga. Jadi yang benar adalah kita setuju pada pembagian kelompok namun tidak setuju pada pertemuan kedua. Baik, berikutnya Bapak Ibu, berikut ini potongan artikel dari laman Kominfo bertajuk Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul sebagai berikut. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Karena keterbatasan ini, penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya. Seharusnya penyandang disabilitas tidak lagi mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan sekitarnya jika lingkungan mendukung. Nah, potongan informasi di atas menunjukkan kesetaraan bagi siswa penyandang disabilitas untuk berinteraksi dan mendapat kesempatan belajar yang sama dengan siswa yang normal. Hal inilah yang membuat Pak Toto sebagai guru fisika untuk mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di atas dalam kegiatan pembelajaran di kelas pada materi besaran dan satuan. Nah, pilihlah dengan memberi tanda centang jawaban yang sesuai dengan langkah Pak Toto dalam merancang pembelajaran untuk siswa penyandang disabilitas. Dan jawaban ini bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Yang pertama, bagi siswa tunarungu digunakan video untuk menjelaskan macam-macam besaran pokok. Nah, siswa tunarungu seharusnya tidak hanya menggunakan video Bapak Ibu, tetapi juga perlu ada teks atau interpretasi visual untuk aksesibilitas yang lebih baik. Jadi kalau hanya video menggunakan suaranya ya juga tidak akan membantu siswa tersebut karena mereka tidak bisa mendengar. Kemudian yang B Bapak Ibu, bagi siswa tunanetra digunakan modul ajar berbantuan audiobook untuk menjelaskan macam-macam besaran turunan. Nah, menggunakan modul ajar berbantuan audiobook ini untuk siswa tunanetra adalah pilihan yang baik karena format suara mendukung pemahaman mereka. Dan untuk mendukung siswa penyandang disabilitas ini Bapak Ibu, langkah-langkah yang diambil oleh Pak Toto itu harus sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Jadi yang B ini juga
jelas benar. Kemudian yang C, bagi siswa tunadaksa, digunakan modul ajar berbantuan foto voice ukur untuk menjelaskan besaran dan alat ukurnya. Nah, modul ajar berbantuan foto voice ini untuk siswa tunadaksa juga sesuai karena memungkinkan mereka untuk mengukur dan memahami alat ukur secara visual. Jadi benar Bapak Ibu. Yang D, bagi siswa tunagrahita digunakan modul ajar berbantuan foto voice bernarasi sederhana untuk menjelaskan besaran beserta alat ukurnya. Nah, modul ajar berbantuan foto voice ini bernarasi sederhana untuk siswa tunagrahita juga membantu mereka memahami materi dengan cara yang lebih mudah. Jadi ini juga benar Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, bagi siswa tunanetra digunakan modul ajar berbantuan PPT untuk menjelaskan besaran beserta alat ukurnya. Jelas ini tidak tepat Bapak Ibu karena mungkin PPT ini jelas tidak akan efektif untuk siswa tunanetra yang lebih diuntungkan oleh format audio. Sehingga jawabannya yang paling tepat itu adalah B, C, dan D Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 28. Pada sebuah artikel yang ditulis Khairul Rahman dan kawan-kawan pada Proceeding SKF 2017 dinyatakan bahwa pada bulan Mei 2015, Forum Pendidikan Dunia di Incheon, Korea Selatan mengumpulkan 1.600 peserta dari 160 negara hanya dengan tujuan mewujudkan pendidikan berkualitas dan kegiatan belajar seumur hidup yang inklusif dan merata untuk semua orang pada tahun 2030. Deklarasi Incheon mempercayakan kepada UNESCO sebagai leading sektor untuk memastikan keberhasilan program itu. Dengan mengambil sari dan dari deklarasi Incheon itulah akhirnya terwujud visi pendidikan UNESCO yang dikemas dalam tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pendidikan, yaitu SDG 4, dan Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Proses belajar mengajar antara guru bidang studi atau guru konten GK dengan guru pendamping khusus atau GPK. Nah, dalam rangka mewujudkan program di atas, Pak Chandra sebagai pengajar fisika melakukan beberapa kegiatan pembelajaran pada materi energi alternatif. Nah, siswa dengan kondisi anak berkebutuhan khusus ABK digabung bersama anak lainnya dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran fisika yang dapat digunakan pada program kelas inklusif materi energi alternatif adalah, nah yang kecuali Bapak Ibu artinya yang salah. Kita lihat yang A, mengaitkan konsep pada tunanetra, konsep energi alternatif harus dikaitkan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Nah, mengaitkan konsep energi alternatif dengan kehidupan sehari-hari pada siswa tunanetra itu adalah strategi yang baik untuk tunanetra. Pada tunarungu, materi energi alternatif dibawakan melalui gerakan bibir yang jelas dan digabungkan dengan gerakan tangan. Menggunakan gerakan bibir dan tangan untuk tunarungu adalah metode yang praktis dan sangat efektif Bapak Ibu. Kemudian pada tunadaksa, metode pengajaran energi alternatif dapat digunakan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan praktek yang sesuai. Metode ceramah, diskusi, dan praktek itu dapat digunakan untuk tunadaksa. Nah, jika disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat, tunagrahita. Metode pembelajaran materi energi alternatif dapat dilakukan secara kombinasi dari ceramah, tanya jawab, dan penggunaan alat peraga. Nah, ini juga benar Bapak Ibu, kombinasi ceramah dan alat peraga sesuai untuk tunagrahita. Nah, artinya yang tidak cocok adalah pada tunalaras, metode pengajaran materi alternatif menggunakan Student Centered Learning atau SCL. Pernyataannya menyebutkan penggunaan Student Centered Learning ini Bapak Ibu, SCL untuk siswa tunalaras mungkin tidak tepat. Kenapa? Tergantung pada konteks spesifik mereka. Jadi SCL itu lebih umum dan mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis siswa dengan kebutuhan berbeda. Jadi ini tidak tepat yang E Bapak Ibu, karena yang diminta di situ adalah yang kecuali. Kemudian nomor 29. Pada pembelajaran fisika, seorang guru selalu menggunakan bahan ajar di setiap pertemuan. Nah, suatu ketika ia akan membuat bahan ajar pada materi fluida statis. Sebagai referensi, ia dibantu temannya memilih contoh-contoh bahan ajar pada materi tersebut. Adapun hasil evaluasi terhadap 4 bahan ajar dinamai bahan ajar A, B, C, D sebagai berikut. Nah, bahan ajar A ini menggunakan media belajar interaktif berbantuan PHT untuk mengajarkan konsep terapung, melayang, dan tenggelam, namun belum dilengkapi pertanyaan pemantik. Bahan ajar B lengkap dengan pertanyaan pemantik, namun belum dilengkapi media belajar interaktif untuk menjelaskan materi tekanan hidrostatik. Bahan ajar C menggunakan model pembelajaran PJBL namun tidak menggunakan media interaktif pada materi hukum Pascal.
Kemudian bahan ajar D menggunakan metode diskusi berbantuan media interaktif Photoface untuk menjelaskan hukum Archimedes, namun belum dilengkapi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk memberikan kemudahan pada peserta didik, bahan ajar yang bisa dipilih dengan pertimbangan perbaikan adalah Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pilihan di atas, kalau kita lihat bahan ajarnya adalah bahan ajar yang 1 dan 4, Bapak Ibu. Nah, apa? Bahan ajar A satu dan 4 ya, bahan ajar A ini tentunya memberikan keseimbangan antara pertanyaan pemantik dan penggunaan media interaktif, yang artinya yang penting mendukung pemahaman siswa. Jadi sudah ada media interaktifnya, kemudian juga tinggal dilengkapi dengan P3-nya, profil pelajar Pancasila. Kemudian yang A itu tinggal ditambahkan dengan pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu. Jadi yang sesuai itu adalah pilihan B, bahan ajar 1 dan 2. Yang A itu meskipun baik, kurang dilengkapi dengan pertanyaan pemantik dan media interaktif ya Bapak Ibu untuk yang A. Kemudian yang B memiliki pertanyaan pemantik tapi tidak ada media interaktif sehingga kurang yang tidak adanya media interaktif. Bahan A itu meskipun baik Bapak Ibu tentunya kurang dilengkapi dengan pertanyaan pemantiknya. Jadi bisa saja kita lengkapi. Kemudian kalau bahan B memiliki pertanyaan pemantik tapi tidak ada media interaktif sehingga kurang menarik. Bahan C tidak menggunakan media interaktif juga yang merupakan kelemahan dari bahan tersebut. Jadi meskipun yang D meskipun tidak ada profil pelajar Pancasila menggunakan media interaktif Photoface sangat relevan. Jadi yang paling cocok adalah bahan A dan bahan D. Kita lanjut soal nomor 30. Nah, soal nomor 30 ini kembali ke soal bentuk benar salah. Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan berdampak positif terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu mengembangkan media dan atau memilih media yang sesuai saat akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Bu Intan melakukan penelusuran artikel untuk memperoleh penguatan dalam memilih media pembelajaran yang tepat ketika akan mengajarkan materi, momentum, dan impuls. Dalam penelusurannya, ia mendapatkan beberapa media pembelajaran berbasis mobile learning, Videoscribe, Photoface, audiobook, dan PHT. Nah, klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang merupakan hasil penelusuran artikel oleh Bu Intan yang memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Nah, kita lihat yang pertama adalah media pembelajaran berbasis mobile learning dapat digunakan sebagai media alternatif dalam pembelajaran untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi, momentum, dan impuls. Nah, ini benar Bapak Ibu karena media pembelajaran berbasis mobile learning itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Maka ini benar. Kemudian yang kedua, media pembelajaran berbasis Videoscribe yang merupakan produk pengembangan dalam penelitian ini layak, praktis, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi, momentum, dan impuls. Ini juga Videoscribe terbukti layak, praktis, dan efektif. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Media pembelajaran berbasis Photoface yang merupakan produk pengembangan dapat membantu kelas inklusif dalam memahami materi, momentum, dan impuls. Photoface sebenarnya bisa saja membantu, tetapi masih belum bisa memahami konsep secara mendalam. Jadi ini masih salah. Kemudian media pembelajaran berbasis audiobook yang merupakan produk pengembangan dan penelitian ini layak, praktis, efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi, momentum, dan impuls. Masih salah Bapak Ibu karena audiobook mungkin tidak selalu efektif untuk semua siswa dalam memahami konsep secara mendalam. Kemudian PHT, aplikasi yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika, maka ini jelas benar. Jadi pernyataannya adalah benar-benar, salah-salah, benar. Pernyataan yang benar ada di 1, 2, dan 5. Kita lanjut soal nomor 31. Di mana di sini ada Bu Arya, Bu Tari. Nah, Bu Tari ini akan mengajarkan materi gerak parabola. Nah, ia mempersiapkan diagram gerak dari salah satu gerak 2 dimensi ini. Diagram tersebut diperoleh dengan mengupload data-data yang mungkin sesuai dengan persamaan parabola yang sudah ada. Diagram geraknya seperti pada gambar berikut. Nah, itu gambarnya Bapak Ibu dari 0 kemudian sampailah 8.
puncaknya di 480. Nah, diagram gerak berskala di atas merupakan lintasan bola kecil yang posisinya dicatat tiap detik ke T. Data pada diagram di atas akan digunakan dalam menurunkan persamaan parabola. Asesmen awal yang paling tepat untuk memetakan kemampuan awal peserta didik adalah, nah kalau kita bertanya pada siswa tentang bagaimana hubungan yang A ya, bagaimana hubungan kecepatan dan percepatan bola selama bergerak, ini hubungan kecepatan dan percepatan itu lebih kompleks dan mungkin tidak sesuai untuk asesmen awal Bapak Ibu. Kemudian yang B, berapa kecepatan rata-rata antara detik kedua dan ketiga? Nah, menanyakan kecepatan rata-rata itu adalah langkah yang baik sebenarnya, tetapi tidak langsung mengukur pemahaman konsep tentang gerak. Kemudian yang C, berapakah percepatan benda pada saat detik ke-6? Nah, pertanyaan tentang percepatan di detik ke-6 lebih spesifik dan tidak menggambarkan pemahaman umum dan tidak cocok untuk asesmen awal, Bapak Ibu. Nah, yang untuk asesmen awal yang lebih cocok adalah berapa perubahan posisi benda antara detik kedua dan keempat. Asesmen awal yang paling tepat untuk memetakan kemampuan awal peserta didik ini adalah dengan menanyakan perubahan posisi benda antara detik kedua dan keempat. Jadi ini memberi gambaran langsung tentang pemahaman siswa terhadap konsep posisi dan perubahan posisi dalam gerak parabola. Kemudian yang E ini bagaimana hubungan posisi dan percepatan benda saat bergerak. Ini juga hubungan posisi dan percepatan juga lebih kompleks untuk asesmen awal sehingga tidak cocok. Jadi yang paling cocok adalah yang D Bapak Ibu. Nomor 32. Nah, di mana di sini pada laman harian Kompasiana 16 November 2023 dipaparkan tentang pengembangan kurikulum Understanding by Design atau UBD. Ini isi artikel tersebut mengungkapkan implementasi UBD dalam pembelajaran. Berikut ini adalah potongan artikel tersebut. Nah, Understanding by Design atau UBD merupakan salah satu cara berpikir yang dapat diterapkan sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas desain pembelajaran. Nah, implementasi UBD ini sendiri dalam pembelajaran tidak terlepas dari konsep dan langkah-langkah backward design, meliputi menentukan hasil yang diinginkan, menentukan bukti penilaian, dan merencanakan pembelajaran. Pak Sapta sebagai guru fisika dan sedang menerapkan kurikulum Merdeka ingin menerapkan UBD dalam pembelajaran fisika di kelasnya. Materi dinamika partikel dipilih dalam penerapan UBD, yaitu pada pokok bahasan hukum Newton, hubungan gaya dan percepatan, dan beberapa penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum merencanakan pembelajaran, Pak Sapta berusaha menganalisis materi dinamika partikel dengan cara berpikir UBD. Beberapa hal yang dilakukan Pak Sapta ini tadi ya, Pak Sapta yang sesuai dengan UBD pada materi dinamika partikel adalah, nah kalau kita lihat yang A, pada pembelajaran hukum 2 Newton, Pak Sapta langsung menyusun tujuan pembelajaran yang ditulisnya dalam rencana pembelajaran. Jadi kalau menyusun tujuan pembelajaran tanpa langkah sebelumnya tidak mencerminkan prinsip UBD, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pada pembelajaran hukum 2 Newton, Pak Sapta menentukan dahulu hal yang dapat dikuasai siswa, menyiapkan instrumen penilaian, serta merancang rencana pembelajarannya. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip UBD, yaitu menentukan dahulu hal yang dapat dikuasai, kemudian menyiapkan instrumen penilaian, baru merancang rencana pembelajarannya. Dalam pendekatan UBD ini, Pak Sabtu melakukan langkah yang benar dengan menentukan hal yang dapat dikuasai siswa dulu, kemudian menyiapkan instrumen penilaian, dan merancang rencana pembelajaran. Jadi, itu yang disebut dengan langkah UBD. Kemudian yang C, Bapak Ibu, pada pembelajaran hukum 3 Newton, Pak Sabtu mempersiapkan media pembelajaran lengkap dengan instrumen penilaian yang akan digunakan. Ini belum tepat, Bapak Ibu, karena mempersiapkan media pembelajaran dan instrumen penilaian saja tidak cukup untuk analisis tujuan dalam proses prinsip UBD ini sendiri. Kemudian yang D, pada pembelajaran hukum 3 Newton, Pak Sabtu mempersiapkan model pembelajaran lengkap dengan instrumen penilaian yang akan digunakan dan menulisnya dalam rencana pembelajaran. Meskipun ini baik, tapi ini tidak mencakup langkah-langkah yang lebih awal dalam proses UBD. Kemudian yang E juga menggunakan alat peraga. Pak Sabtu mempersiapkan alat peraga lengkap dengan instrumen penilaian yang akan digunakan dan menulisnya dalam rencana pembelajaran. Ini juga bukan masuk dalam prinsip UBD. Walaupun menggunakan alat peraga ini tanpa langkah analisis awal, tentunya tidak sesuai dengan pendekatan UBD yang sudah kita ketahui bersama. Oke, jadi yang paling cocok itu adalah yang B, Bapak Ibu.
Selanjutnya nomor 33. Di sini masih kembali ke soal benar salah Bapak Ibu. Pak Guntur sebagai guru fisika akan mengajarkan materi listrik searah. Nah, ia melakukan perencanaan pembelajaran dengan terlebih dahulu mempersiapkan tujuan pembelajaran, memilih media belajar dan strategi pembelajaran serta asesmen yang sesuai. Fokus pada pemilihan media agar dapat meningkatkan motivasi dan kemenarikan peserta didik. Pak Guntur melakukan penelusuran literatur artikel di internet maupun di dalam jurnal bereputasi, kemudian berusaha menyusunnya. Berikut bagian potongan artikel yang berhasil disusun oleh Pak Guntur. Dalam proses mengajar, 5 komponen yang sangat penting adalah tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Kelima aspek ini sangat mempengaruhi. Pemilihan salah satu metode mengajar tentu akan berdampak pada jenis media pembelajaran yang sesuai, dengan tanpa melupakan 3 aspek penting lainnya, yaitu tujuan, materi, dan evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi motivasi, kondisi, dan lingkungan belajar. Hamalik Umar 1990. Menurut Clayton Alderfer, dalam Nashar 2004-42, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, klik pilihan benar salah untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan langkah Pak Guntur dalam memilih media belajar yang sesuai untuk meningkatkan motivasi dan kemenarikan peserta didik pada materi listrik arus searah. Nah, kalau kita lihat yang pertama Bapak Ibu, pada saat membahas materi hukum Kirchhoff 1, dipilih media gambar lampu lengkap dengan bagiannya. Siswa diminta menjelaskan bagian-bagian lampu. Nah, maka ini jelas tidak masuk ya Bapak Ibu. Media gambar lampu ini tidak juga membantu siswa untuk memahami tentang pembelajaran tersebut. Jadi pernyataan yang berkaitan dengan pemilihan media belajar oleh Pak Guntur dinilai berdasarkan kesesuaiannya untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian yang kedua, media interaktif berbasis PHT. Pada saat menjelaskan materi hukum Kirchhoff 2, dipilih media interaktif berbasis PHT berupa percobaan virtual. Siswa menemukan hubungan tegangan dan arus dipandu LKPD. Nah, ini benar Bapak Ibu, di mana media interaktif berbasis PHT adalah metode yang baik untuk menemukan hubungan tegangan dan arus Bapak Ibu. Jadi ini benar. Kemudian yang ketiga, pada saat membahas materi Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 1 ini media pembelajaran dipilih media audiobook. Bagi siswa inklusif, kelompok disabilitas sensorik, siswa bekerja sesuai LKPD. Nah, ini masih salah Bapak Ibu, di mana audiobook mungkin tidak sepenuhnya efektif untuk siswa tunarungu tanpa dukungan visual. Kemudian yang keempat, pada saat membahas materi hukum Kirchhoff 2, dipilih media berupa alat percobaan untuk menemukan kuat arus pada masing-masing cabang dipandu dengan LKPD. Nah, ini benar Bapak Ibu, di mana media alat percobaan ini untuk menemukan kuat arus tentunya membantu siswa dalam bentuk spesifik juga secara spesifik dalam penggambaran media yang mendukung. Kemudian yang terakhir, media photo voice. Pada saat membahas materi hukum Kirchhoff 1, dipilih media photo voice dan audiobook bagi siswa di kelas inklusif di dalamnya dan kelompok siswa disabilitas saksa, siswa bekerja dibantu dengan LKPD. Maka ini benar Bapak Ibu. Di mana media photo voice dan audiobook ini adalah kombinasi yang baik untuk siswa yang inklusif. Jadi kalau audiobook saja itu tidak membantu, tapi kalau dengan dibantunya photo voice, nah ini akan bisa membantu. Jadi jawabannya SB, SBB atau pernyataan yang benar adalah 2, 4, dan 5. Soal nomor 34 Bapak Ibu. Nah, berikut ini potongan artikel pada laman Direktorat Guru Pendidikan Dasar 15 Januari tahun 2020 yang merupakan ungkapan Kemendikbud tentang konsep dasar literasi dan numerasi. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim pada peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar di Jakarta Rabu 11 Desember tahun 2019.
Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk akan dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah seperti kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan dilakukan sejak jenjang SD, hasilnya dapat menjadi deteksi dini bagi permasalahan mutu pendidikan nasional. Nah, sebagai upaya menerapkan konsep dasar literasi dan numerasi di atas, agar dapat meningkatkan pengetahuan siswa akan konten materi hukum kekekalan energi, langkah pembelajaran paling tepat yang Anda pilih adalah. Nah, bisa kita lihat di situ yang A adalah diberikan informasi tentang pemahaman matematis hukum kekekalan energi. Siswa diminta mengerjakan latihan soal pada LKPD. Nah, hanya memberikan informasi dan latihan soal tentunya tidak cukup interaktif, Bapak Ibu. Jadi belum tepat untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, di pembelajaran dilakukan menggunakan PJBL, siswa diberi tugas untuk membuat proyek maket penerapan hukum kekekalan energi. PJBL sebenarnya bagus, Bapak Ibu, tetapi mungkin tidak langsung mengaitkan literasi dan numerasi secara efektif. Kemudian yang C, diberikan informasi tentang penerapan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari, dilengkapi dengan grafik, tabel, dan gambar tentang mekanisme kekekalan energi. Nah, secara bertahap. Siswa mengerjakan tugas sesuai LKPD. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat, Bapak Ibu. Kenapa yang C? Karena menggunakan grafik, tabel, dan gambar tentang mekanisme kekekalan energi, serta memberikan informasi tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dapat membantu siswa memahami konsep lebih baik melalui literasi dan numerasi. Sementara yang D, pembelajaran dilakukan dengan praktikum. Siswa diminta melakukan percobaan tentang energi kinetik dan energi potensial. Kemudian selanjutnya data yang diperoleh dilaporkan secara bergiliran. Nah, ini praktikum sebenarnya baik-baik saja, tetapi tidak fokus pada literasi dan numerasi. Begitu juga yang E, Bapak Ibu, penilaian diri. Diberikan data hasil percobaan tentang transfer energi, siswa diminta untuk melakukan penilaian diri sudah sejauh mana mereka memahami data yang diperoleh untuk dipresentasikan. Penilaian diri tentulah tidak cukup memberikan pemahaman tentang konten, apalagi tentang literasi dan numerasi, Bapak Ibu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Terakhir, Bapak Ibu, soal PCK dari fisika, yaitu soal nomor 35, di mana di sini ada soal berikut ini, ada potongan artikel tentang literasi numerasi yang ditulis oleh Dian Kusumawati MPD, seorang guru fisika di SMA di Kota Pati di situs Joglo, Jateng. Literasi numerasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi numerik dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan fisika, literasi numerasi berperan penting dalam membantu peserta didik memahami konsep-konsep fisika, menganalisis data numerik, kemudian memecahkan masalah dengan menggunakan alat dan teknik matematika yang relevan. Literasi numerasi memungkinkan peserta didik untuk menggunakan teknik matematika yang sesuai untuk membaca, memahami, dan menginterpretasikan data numerik secara efektif. Kemudian mengidentifikasi konsep yang relevan dan membuat kesimpulan dengan benar. Hal ini sangat penting dalam membangun pemahaman yang kuat tentang fenomena fisika. Nah, Pak Toha adalah seorang pengajar bidang fisika di kelasnya ingin menerapkan literasi dan numerasi. Ia berharap kemampuan literasi dan numerasi siswanya meningkat setelah proses pembelajaran. Berbasis kurikulum merdeka, selanjutnya ia memilih konten materi yang sesuai seputar materi suhu dan kalor. Ia meminta Anda untuk membantunya dalam mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Cara awal yang paling sesuai dalam membantu Pak Toha untuk memperluas literasi siswa pada materi suhu dan kalor adalah, nah kita baca dari yang A, Bapak Ibu, yaitu menekankan suhu dan kalor pada rumus-rumus atau pesamaan matematika. Selanjutnya memberikan contoh soal, kemudian meminta siswa secara bergantian mengerjakan latihan soal di papan tulis. Kalau menekankan pada rumus dan latihan soal, tentunya tidak memfasilitasi pemahaman secara kontekstual, Bapak Ibu. Kemudian yang B, memperkenalkan konsep suhu dan kalor melalui representasi grafis atau tabel data yang mengharuskan peserta didik melakukan perhitungan matematis sederhana yang relevan dan aplikatif dari permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling tepat, Bapak Ibu, di mana ini sudah masuk ke literasi dan numerasi. Memperkenalkan konsep suhu dan kalor melalui representasi grafis atau tabel data itu adalah cara yang tepat untuk memperluas literasi siswa, karena ini mengharuskan siswa melakukan perhitungan matematis sederhana dan aplikatif dari permasalahan nyata sehingga masuk ke numerasi. Kemudian yang C, menghafal rumus. Kalau cuma memperkenalkan konsep suhu dan
melalui hafalan rumus yang mengharuskan peserta didik melakukan perhitungan matematis kompleks dan aplikatif terkait permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata kuncinya di sini menghafal rumus sehingga tidak mendukung pemahaman yang mendalam, Bapak Ibu. Kemudian yang D ini menyajikan konsep dan suhu kalor melalui praktikum fisika yang mengharuskan peserta didik melakukan praktik dalam perhitungan matematis dan aplikatif terkait permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi praktikum itu baik, Bapak Ibu, baik dan bagus juga, tetapi harus disertai penjelasan kontekstual yang lebih kuat sehingga belum masuk ke literasi dan numerasi. Yang E membekali siswa dengan konsep suhu dan kalor melalui tugas membuat permainan fisika yang mengharuskan peserta didik kreatif dan aplikatif terkait permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga belum membantu ya Bapak Ibu, di mana membuat permainan fisika ini mungkin saja menyenangkan, tetapi tidak selalu mendalam dalam pemahaman konsep itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, seperti itulah pembahasan TO UKPPWG Fisika bagian ketiga, di mana bagian 1 dan 2 Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ini, dan bagian keempat juga bisa dicek di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.